Mohon pencerahannya Ustadz, siapa tahu saya bisa mengkhitbah akhwat malam ini. Ini pertanyaan terakhir yang saya jawab mudah-mudahan. Pertanyaannya adalah, apa tolak ukur seorang lelaki sudah layak untuk menikah? Saya sudah sangat ingin melamar, tapi di satu sisi saya masih ragu dengan kemampuannya sendiri kok diragukan. Dan keimanan saya, kalau meragukan keimanan boleh untuk mengkhitbah hawa tersebut. Hadis Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian mampu masuk kategori yang disebut sebagai ba'ah. Apa itu ba'ah? Keterangan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, al-ba'ah itu satu, al-qudrah al-jima', mampu secara seksual. Kalau sudah mampu secara seksual ada tuntutan untuk segera menikah. Tapi itu harus dibarengi yang kedua, kata beliau, yaitu al-mahru wan nafaqah, kemampuan memberi mahar dan menafkahi. Dan ini tidak ada patokannya berapa rupiah per bulan menafkahi itu, karena ukurannya beda-beda, ukurannya relatif. Al-mahru wan nafaqah ini jangan jadi beban pikiran dalam-dalam. Yang penting qudrah al-jima' dulu. Itu yang disebut sebagai ba'ah. Kalau sudah ba'ah, apa tuntutannya? Segeralah menikah. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Yang namanya pernikahan itu, punya istri itu lebih mampu menjaga pandangan, gitu ya. Lebih mampu menjaga pandangan, karena kita punya pandangan yang dipandang halal. Kalau ada yang haram, ada tempat memalingkan ke yang halal. Kalau belum punya istri, memandang yang haram ada godaan, memalingkannya paling ke bumi. Maka enggak sebanding. Tidak sebanding, dan itu berat. Kamu enggak akan kuat. Jadi disebut aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga kehormatan, kemaluan. Ahsan itu, husn itu artinya benteng, lebih mampu membentengi. Nah, maka kalau nikah ini disebut sebagai membentengi. Perhatikan klausul berikutnya dari hadis Nabi ini. Wa malam yastati, siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisaum, atasnya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini adalah, wija itu apa? Salah terjemahan di Indonesia adalah wija diterjemahkan benteng. Menurut saya yang lebih tepat, wija artinya barikade. Kalau benteng itu hesen, tadi yang kita sebut di soal pernikahan. Jadi nikah itu bisa jadi benteng. Tapi kalau puasa cuma barikade. Mana yang lebih mudah ditembus musuh, benteng apa barikade? Barikade. Hati-hati yang cuma barikade terus gak selesai-selesai. Puasa itu cuma barikade. Barikade itu pertahanan permanen atau sementara? Sementara. Ini Masya Allah ya, Rasulullah kalau milih kata itu tepat sekali. Milih kata itu tepat sekali. Jadi yang namanya pernikahan itu benteng, tapi kalau belum menikah itu puasanya jadi barikade. Hati-hati barikade. Puasanya siang, Ustaz, saya gelisahnya malam. Lah gimana? Masa harus puasa 24 jam? Enggak masuk gitu ya. Saya puasanya siang, Ustaz, tapi malam tetap stalking. Lah gimana? Sama. Barikadenya tembus di malam hari gitu kan. Ini yang repot gitu. Nah, maka apa ukurannya tadi? Al-ba'ah, al-mahru wan nafaqah. Jadi kalau ya kita bisa menimbang sendiri. Hukum nikah itu kan kata para ulama itu berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai situasi dan kondisi. Ada orang hukum nikah untuknya itu wajib. Kenapa kok wajib? Ini cowok kok hukum nikahnya wajib? Karena dia sudah berpenghasilan dan dia sudah kemudian dalam posisi godaan yang sangat berat, susah dia atasi, dan dia sudah khawatir jatuh ke dalam dosa. Ini wajib hukumnya. Penghasilan jelas, gitu ya. Takut jatuh ke dalam dosa, wajib hukumnya.
Ada yang hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena dia misalnya pendapatan ada, tapi nahan-nahan masih kuat. Sebenarnya nahan masih kuat, tapi ya godaan ada di mana-mana. Maka sunnah itu bukan berarti dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa, bukan. Tetapi tertuntut dia sebenarnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu bersegera menikah. Ada orang yang mubah nikahnya. Kenapa kok mubah? Ya, nanti ada lagi makruh. Kenapa kok makruh? Ada alasannya. Kenapa ada hukum orang nikah haram? Oh, haram nikah dia. Kenapa? Jelas HIV/AIDS positif. Kalau dipaksakan menikah, maka akan menulari pasangannya, menulari. Kalau lahir anak-anaknya, ini memberi madarat kepada yang lain, maka hukum nikah untuk dia jadi haram. Hukum nikah berbeda-beda. Saya doakan segera berani. Karena kalau dari pertanyaannya sepertinya sebenarnya sudah mampu. Hanya ini soal nyali. Ini sudah mampu. Ini soal keberanian, gitu ya. Saya terlambat menikah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan saya menyesali sampai sekarang. Saya baru menikah tahun 2004 pada saat berusia 20 tahun. Itu telat itu. Saya sebenarnya pengen sejak sebelumnya. Jadi janganlah terlambat. Itu ya, karena yang nikah muda bisa merasakan jadi pasangan di usia tua. Yang nikahnya tua tidak bisa merasakan jadi pasangan di usia muda. Itu intinya. Logis ya. Nggak usah nunggu mapan. Nunggu mapan itu hanya akan ketemu pasangan yang siap mapan. Tapi kalau Anda menikah sejak tidak meyakinkan, saat saya menikah dulu sangat tidak meyakinkan, umur 20 tahun. Berat badan 16 kg lebih ringan daripada sekarang. Iya benar. 17 kg lebih ringan daripada sekarang. Kerempeng kemudian di diklap jadi krempeng. Nah, tidak meyakinkan. Tapi nikah di saat seperti itu ketemu istri yang siap berjuang. Wah, ini siap berjuang, layak diperjuangkan. Nikah yang seperti itu rasanya kayak naik roller coaster. Gitu. Setiap hari kepikiran besok gimana gitu kan. Nah, itu namanya kayak roller coaster. Tapi roller coaster itu meningkatkan bonding, menguatkan ikatan. Anda kalau naik roller coaster sama orang yang dicintai, nah, kalau pas lagi tegang-tegangnya terus ngapain? Pasti pegangannya makin erat kan? Gitu kan. Kalau perlu diremes tangannya, pasangannya, saking kuatnya. Itu gambarannya orang nikah dalam keadaan terus berjuang. Itu naik roller coaster. Kalau Anda nikahnya mapan, itu kayak keliling taman safari pakai kereta kelinci. Nah, sudah mapan ya cuma santai gitu. Beda sama yang naik roller coaster ya, lebih elit. Oke. Bismillah ya, insyaallah berani ya. Kalau nggak berani, lapor takmir. Biar nanti dicarikan yang bisa mendampingi. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Cukup.